mencari dan membeli barang bekas. Thrift umumnya bergerak di komuniti sandang sebagai perlawanan terhadap fast fashion yang konsumtif. Tujuan dan maksud dari sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan thrifting ialah untuk penghematan. Karena barang thrift memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding harga normal, termasuk barang bermerek yang berasal dari luar negeri atau impor, atau bahkan barang maupun pakaian limited edition. Kendati demikian, fenomena thrifting disebut dapat mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Banyaknya pelaku thrifting di Indonesia membuat menjadi semacam the new lifestyle of fashion. Thrifting tidak hanya sebatas pada fashion belaka, namun menjadi salah satu industri yang digemari. Semakin banyak sorotan masyarakat terhadap thrifting, makin banyak pula kritik terhadap gaya hidup ini. Dan terdapat beberapa pertentangan terdapat mengenai thrifting. Mengapa demikian? Mari kita saksikan debat disayang pembeli, dilarang pemerintah hanya di sudut Indonesia. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya, Safari Lamun Sidatul Afkarina dalam acara Sudut Indonesia. Pada episode debat kali ini, kami mengangkat tema disayang pembeli, dilarang pemerintah. Baik, untuk debat kali ini sudah dihadiri oleh bintang tamu yang luar biasa. Yang di sebelah kanan saya sudah terdapat tim kontrak yang merupakan perwakilan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ibu Litis Gelanova SEME beserta rekannya Ibu Bertalata Lorenza SEMSC. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan untuk datang dalam acara Sudut Indonesia. Baik, di sebelah kiri saya sudah terdapat tim pro yang dihadiri oleh pengusaha muda thrifting di Indonesia yang diwakili oleh Mbak Sabrina Milana Solia beserta rekannya Mbak Dinda Ayuni Pambudi. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Terima kasih sudah berkenan hadir untuk datang di acara Sudut Indonesia. Baik, tanpa berlama lama, langsung saja kita memasuki sesi pertama. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya thrifting di Indonesia? Bisa dimulai dari tim pro untuk menyampaikan pendapat dengan jumlah waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya adanya thrifting di era sekarang ini sangat bagus. Bisa jadi peluang usaha yang besar bagi anak muda maupun orang-orang pada era sekarang. Karena kenapa? Thrifting itu kan menjual barang bekas, namun dengan kualitas yang masih bagus dan dijual dengan harga yang relevan, terjangkau. Jadi anak muda zaman sekarang juga lebih suka baju-baju yang modis atau terlihat modern dan juga dengan harga yang murah itu tadi. Jadi menurut saya adanya thrifting di era sekarang itu merupakan peluang bisnis yang cukup bagus untuk dilakukan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan tim kontrak untuk menyanggah pendapat dari tim pro dengan durasi waktu sebanyak 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya izin berpendapat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini berpendapat bahwa tadi kan dari tim pro bilang bahwa thrifting merupakan sebuah peluang usaha. Namun di balik hal tersebut, thrifting juga dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri. Kan seperti yang kita ketahui, produk dalam negeri sendiri kan sudah banyak produksinya. Jadi mengapa harus menggunakan peluang usaha dari thrifting yang notabene hal tersebut merupakan impor dari luar negeri? Mengapa hal tersebut terjadi? Seharusnya kan lebih baik para pengusaha itu mengembangkan produk-produk yang telah ada di Indonesia dan produk-produk yang memang harus semestinya dikembangkan pada saat itu. Begitu. Izin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, menurut data, thrifting ini menguasai pasar sebanyak 80% yang masuk di Indonesia. Apakah dari pengusaha muda sekarang ini yang berjualan thrifting tidak sadar bahwa itu merupakan produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia? Itu bisa jadi merusak posisi UMKM yang berdiri sekarang ini. Karena menurut data dari 2 tahun yang berlalu sisa 30 detik. Baik, mulai dari tahun 2019, thrifting saja masuk ke Indonesia ini sebanyak 64.660 ton. Jadi, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Karena ini sangat merugikan bagi produksi dalam negeri sendiri. Baik, mungkin dari tim pro bisa menyanggah pendapat dari tim kontra. Silakan, waktu dengan durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyanggah pernyataan dari Ibu Litis tadi
tadi yang menyatakan bahwa produk-produk thrifting tadi sangat mengganggu pangsa pasar di Indonesia. Apakah dari pemerintah sendiri tidak memikirkan bahwa produk-produk lokal yang ada di Indonesia sendiri itu sangatlah mahal? Nah, jadi masyarakat Indonesia ini sangat kesulitan untuk membeli produk dari Indonesia sendiri karena mahalnya harga produk di Indonesia tersebut. Nah, dengan adanya thrifting ini, kami memudahkan Indonesia untuk membeli barang yang masih bagus dengan harga yang murah, seperti itu. Jadi seperti ini, bisa dilihat ya, anak muda zaman sekarang itu memang jarang sekali mau membeli produk langsung atau produk lokal Indonesia. Karena apa? Pertama, meskipun kualitasnya bagus, namun harganya itu relatif lebih mahal daripada produk-produk thrifting atau produk impor yang datang ke Indonesia. Lalu yang kedua, kenapa masyarakat atau anak muda zaman sekarang ini lebih banyak menggunakan produk impor atau produk barang bekas thrifting itu tadi? Karena model-model produk Indonesia ini sangat kurang menarik untuk dipakai anak muda zaman sekarang. Baik, apa ada sanggahan dari tim kontra mengenai pendapat tim pro yang mengatakan bahwa harga produk di Indonesia ini mahal serta model produk di Indonesia ini kurang menarik? Izin menyampaikan pendapat terkait masalah tersebut. Seharusnya masyarakat atau dari kalian sendiri pemuda yang bergerak dalam bidang bisnis, nah seharusnya kalian sendiri memiliki kesadaran dalam menggunakan produk lokal sebagai wujud cinta tanah air, dan pelaku industri lokal harus mampu menciptakan produk yang bersaing, yang dapat bersaing di pasaran, seperti dapat bersaing oleh produksi dari luar negeri. Seharusnya kalian dapat memikirkan bagaimana caranya agar produk kita sendiri bisa dan mampu bersaing dalam pasaran dalam konteks harga sama dalam luar negeri. Baik, izin masuk. Seperti yang kami ketahui bahwa Anda kan sebagai seorang bisnis atau perwakilan dari pebisnis ke bisnis thrifting. Seharusnya sebagai seorang pebisnis, orang tersebut harus memikirkan bagaimana cara memproduksi produk lokal, namun dengan harga yang relevan turun, bukannya mengimpor produk-produk dari luar negeri lalu dijual lagi ke Indonesia atau ke kalangan masyarakat yang lebih mementingkan harga-harga yang murah begitu. Baik, izin berpendapat. Kenapa Indonesia sekarang tidak, atau anak muda zaman sekarang tidak memilih untuk memproduksi barang dengan harga dan dijual dengan harga yang relatif murah? Karena bisa dilihat ya, harga tekstil saja sekarang itu sudah mahal. Lalu jika atau apabila kita memproduksi barang lalu dijual dengan harga murah, itu juga dapat merugikan pebisnis zaman sekarang. Lalu kenapa pemerintah tidak berperan untuk meminimalkan harga tekstil agar jauh lebih terjangkau? Baik, tim pro sudah menyatakan pendapatnya, dan apakah ada tim kontra yang akan memberikan sanggahan? Dipersilakan setelah durasi 2 menit. Baik, saya izin menyanggah dan berpendapat mengenai opini Anda tadi. Selain menurunkan daya saing mengenai produk Indonesia dengan produk internasional, di sini juga thrifting merupakan meningkatkan sampah tekstil yang ada di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui kan, sampah di Indonesia sendiri kan sudah banyak. Mengapa orang-orang malah mengimpor barang dari luar negeri yang akan menjadi sampah pada kedepannya? Barang bekas sendiri merupakan pada dasarnya tidak dapat bahan yang tidak dapat didaur ulang kembali atau yang sulit untuk didaur ulang kembali. Lalu mengapa para impor-impor ini malah menggunakan thrifting sebagai pakaian dan akan menjadikan sampah yang menumpuk di Indonesia gitu. Izin menambahkan ya, impor dari pakaian bekas sendiri dapat menyebabkan kerugian pendapatan negara, karena
barang tersebut merupakan barang selundupan yang tidak membayar bea cukai. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Dipersilakan untuk tim pro memberikan sanggahan. Baik, izin berpendapat yang dikatakan Ibu Bella tadi bahwa dengan adanya datangnya thrifting di Indonesia ini menumpukan sampah tekstil yang ada di Indonesia. Nah, kami mendatangkan produk thrifting ini dengan kualitas yang masih bagus dan tidak perlu didaur ulang karena kualitas yang kita datangkan itu sangat bagus. Jadi kita tinggal mengolah atau mencuci barang tersebut lalu menjual ke konsumen dan memastikan bahwa tidak ada kuman yang menempel pada baju tersebut sehingga tidak akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti kanker kulit, menimbulkan penyakit kulit seperti itu. Nah, lalu untuk yang dikatakan Ibu Loren tadi bahwa thrifting adalah barang selundupan. Nah, pemerintah sendiri kan sudah ada larangannya dari tahun 2015. Mengapa pemerintah dan masyarakat itu mengabaikan sampai tahun ini dan baru viralkan lagi gitu? Maksudnya dipermasalahkan lagi barang thriftingnya. Kenapa tidak dari dulu pemerintah itu tidak Pendapat kurang 15 detik. intinya mengapa pemerintah mengabaikan dan kurang tegasan dari pemerintah tentang produk thrifting tersebut? Terima kasih. Baik, apa ada sanggahan dari tim kontra? Disilakan selama durasi yang Baik, saya izin berpendapat mengenai opini Anda yang mengenai barang thrifting atau baju-baju thrifting itu merupakan baju-baju baru atau baju yang masih berkualitas. Namun, dengan demikian, apakah Anda dapat menjamin bahwa barang baru tersebut tidak menjadi sampah pada akhirnya? Seperti yang kita ketahui, kalau kita bajunya sudah tidak muat lagi kan, bagaimana? Itu kan berakhir menjadi sampah dan memungkinkan menjadi sampah kembali kan? Lalu, itu kan menumpuk di kita, menumpuk di Indonesia sebagai produsen baju impor tersebut. Izin menambahkan ya. Jadi begini, dengan kalian menjual barang thrifting secara murah, tidak sesuai dengan standar yang ada di Indonesia, masyarakat akan menjadi semakin tidak terkontrol dalam belanja. Itu artinya masyarakat bisa saja mengambil-ngambilkan uang untuk atau demi membeli pakaian tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang hal itu? baik, disilakan tim pro untuk menyampaikan pendapat. Baik, izin menyanggah atau berpendapat untuk pendapat dari Ibu Loren mengenai adanya thrifting ini menyebabkan belanja masyarakat di Indonesia akan tidak terkontrol. Untuk hal itu sebenarnya kami dari pebisnis thrifting tidak memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat mau belanja sebanyak atau sedikit apapun. Jadi untuk hal itu, apabila usaha thrifting ini ditutup, juga akan merugikan pebisnis dan mengurangi lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Bisa dilihat di Indonesia sekarang sudah sedikit sekali lapangan pekerjaan atau sulit sekali mencari pekerjaan untuk anak muda. Jadi bisnis thrifting ini salah satu usaha anak muda untuk membuka bisnis dan menjadi peluang usaha yang besar bagi anak-anak muda zaman sekarang. Lalu terkait baju thrifting akan menjadi sampah dan menambah tumpukan sampah di Indonesia. Apa pemerintah menjamin apabila baju atau produk lokal itu tidak akan menjadi sampah juga di Indonesia? Kedua tim telah melakukan penguatan masing-masing dengan alasannya masing-masing. Dari pihak tim pro tadi mengatakan bahwa thrifting ini merupakan peluang bisnis di Indonesia dengan menjual barang bekas dengan kualitas yang oke. Kemudian salah satu yang menjadi alasan thrifting ada di Indonesia ini karena yang pertama yaitu harga barang di Indonesia itu mahal, kemudian bahan baku di Indonesia juga mahal, model produk Indonesia yang kurang menarik untuk kalangan remaja
tadi, Timpro mengatakan bahwa pemerintah mengabaikan dan tidak menegaskan undang-undang yang telah tercantum. Bagaimana sanggahan dari pihak Kementerian Perdagangan dari alasan yang dicantumkan oleh Timpro tadi? Dipersilakan dari sekarang dengan durasi 2 menit. Baik, saya ingin masuk ke sesi selanjutnya, yaitu di sini saya akan sudahkan dari pemerintah sendiri sudah memberlakukan beberapa undang-undang yang diberikan kepada para importir yang membawa barang-barang dari luar. Seperti yang kita ketahui pada UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 111, dijelaskan jika importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru serta barang yang ditetapkan sebagai barang-barang yang dilarang untuk diimpor akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling besar yaitu 5 miliar. Seperti yang kita ketahui sendiri ya, barang-barang thrifting kan merupakan barang yang bekas atau barang yang masih tidak tahu itu kualitasnya bagaimana. Hal tersebut merupakan hal yang dilakukan melanggar UU tersebut. Jadi sudah jelas di undang-undang bahwa thrifting merupakan hal yang dilarang atau mengimpor barang bekas merupakan hal yang dilarang dan tidak boleh masuk ke Indonesia begitu. Karena hal tersebut berkaitan dengan ketidaktahuan kita dalam mengetahui barang keaslian atau kesterilan barang-barang tersebut. Bisa saja barang tersebut mengandung kuman atau bakteri yang ada di dalamnya, atau kita tidak tahu barang tersebut berasal dari mana. Bisa saja barang tersebut merupakan barang curian atau barang-barang yang tidak layak atau barang-barang yang tidak seharusnya dipakai. Baik, apa Timpro ada sanggahan dari pendapat tim kontra? Persilakan dengan durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin masuk. Tadi Ibu Titis mengatakan bahwa sudah ada undang-undang dari tahun 2012 ini. Namun mengapa sampai saat ini pengusaha-pengusaha di bidang tekstil, pengusaha-pengusaha di bidang thrifting ini masih banyak di Indonesia? Berarti ada kurang ketegasan dari pemerintah sendiri untuk mengatur barang impor di Indonesia saat ini. Izin masuk, berarti jika begitu maka terdapat beberapa oknum-oknum yang melanggar aturan-aturan tersebut, karena hingga sekarang pun beberapa peraturan perundang-undangan telah diperbarui di mana terdapat pelanggaran importasi pakaian bekas tertuang pada Permendag nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang impor. Dalam aturan tersebut, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang diimpor di Indonesia. Barang tersebut diantaranya yaitu kain bekas, karung bekas, dan pakaian-pakaian bekas. Jadi dapat disimpulkan bahwa importasi barang bekas tersebut merupakan hal yang sangat dilarang. Lalu dengan begitu, kenapa masih marak thrifting di Indonesia? Maka masih dipertanyakan bahwa oknum tersebut berarti tidak membayar atau melakukan hal-hal yang ilegal di Indonesia begitu. Baik, apa Timpro mendapatkan? Silakan. Seharusnya masyarakat sendiri memiliki kesadaran tentang pentingnya menggunakan produk dalam negeri, karena ini akan berdampak untuk negara. Dengan adanya dukungan dari masyarakat sendiri, produk dalam negeri ini akan lebih dikenal hingga internasional atau bisa mencapai pasar internasional. Baik, sesi debat sudah habis. Kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab dengan audiens. Kepada para audiens yang ingin bertanya, disilakan untuk mengangkat tangan. Baik, sudah ada audiens yang mengangkat tangan, bisa berdiri dan memperkenalkan diri dan dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yurisi Vela. Saya berasal dari Pasuruan. Kebetulan saya juga pemilik bisnis thrifting. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan pihak pro mengatakan bahwa banyak barang thrift yang diselundupkan oleh pedagang-pedagang yang nakal. Lalu pihak kontra mengatakan bahwa
bahwa itu hanya beberapa oknum. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana pihak pemerintah untuk mengatasi adanya pedagang thrift yang nakal seperti yang sudah dijelaskan oleh pihak pro tadi. Gitu, terima kasih. Berikan pendapat dan komentarnya tentang pertanyaan itu untuk tim kontrak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya izin menjawab ya. Upaya pemerintah sendiri sebelumnya memang sudah ada. Kita sudah melakukan beberapa upaya-upaya yang dimana sudah memberikan ketegasan dalam sisi hukum, dimana dalam aturan tentang dilarang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor itu. Pakaian bekas termasuk salah satunya diantaranya, sehingga kegiatan thrifting pakaian bekas dan impor dinyatakan ilegal. Jadi barang-barang bekas impor maupun ekspor itu sendiri merupakan ilegal karena sudah diatur dalam undang-undang. Kementerian Perdagangan sendiri juga sudah melakukan pemusnahan pakaian bekas impor seperti terakhir yang dilakukan di Pekanbaru, Riau, dan Mojokerto, Jawa Timur pada pertengahan Maret 2023 dan dengan total nilai 30 M barang ilegal atau barang-barang bekas ilegal. Lalu bukan hanya dari perdagangan saja, namun Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan juga sudah melakukan upaya-upaya, yaitu di mana mereka melakukan operasi di pesisir-pesisir pantai di Sumatera, Batam hingga Kepulauan Riau menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang ilegal, pelabuhan-pelabuhan ilegal seperti itu. Jadi pemerintah sendiri sudah melakukan beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan di beberapa daerah. Baik, jadi itu jawaban dari pihak Kementerian Perdagangan menanggapi pertanyaan audiens yang pertama. Baik, dilanjutkan untuk penanya yang kedua. Bisa memperkenalkan diri dan asal dan membacakan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ismail Mania, saya dari Lamongan. Di sini saya izin bertanya untuk pihak pro. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya dari Kementerian Perdagangan sendiri, dari pemerintah sudah menetapkan undang-undang untuk mengatur mengenai barang impor yang disebut barang ilegal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dari pemerintah sendiri ini bisa maju jika dari pedagang-pedagang itu sendiri ini belum ada kesadaran diri untuk bisa berhenti berdagang barang ilegal yang itu nanti bisa memajukan pemerintah serta untuk kemajuan bangsa dan negara seperti itu. Terima kasih. Untuk pihak pengusaha thrift muda ini bisa menjawab pertanyaan audiens. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, bagaimana pemerintah akan maju kalau dari masyarakatnya sendiri kurang akan kesadaran? Jadi seperti ini, bagaimana masyarakatnya akan atau mau sadar akan peraturan tersebut kalau pemerintahnya saja kurang bisa tegas dalam menjalankan atau mengatur undang-undang tersebut. Lalu apabila pemerintah melarang adanya thrifting di Indonesia, seharusnya pemerintah juga bersikap tegas dalam mengatur lapangan kerja yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena thrifting tersebut tergolong dalam mata pencarian masyarakat di Indonesia, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha atau pasar-pasar thrift besar di Indonesia. Dan apabila hal itu ditutup atau dilarang di Indonesia, maka lapangan kerja di Indonesia juga akan berkurang. Jadi bagaimana pemerintah mengambil tindakan tegas dalam menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga kepada audiens yang sudah mengatakan bisa memperkenalkan diri dan membacakan pertanyaannya. Baik, saya Andika Sarjana Putra, saya dari mahasiswa Universitas Jember. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara pemerintah agar para pemuda lebih tertarik pada pakaian lokal, sedangkan kita anak muda sadar
kita membeli produk impor tidak tahu berasal dari mana. Bagaimana respon tim kontra mengenai hal tersebut? Terima kasih. Untuk tim kontra dari Kementerian Perdagangan bisa menjawab pertanyaan. Silakan. Ini yang ada pendapat ya. Dari kita sendiri, bisa saja kita mengajak keluarga terdekat kita atau sahabat, rekan, atau teman kerja kita agar ikut untuk melestarikan produk lokal yang ada di Indonesia dengan cara memakai pakaian-pakaian lokal yang ada di Indonesia. Lalu kita bisa mempromosikannya lewat akun media sosial masing-masing. Dengan akun tersebut akan memperluas jangkauan di masyarakat Indonesia agar lebih mengenal lagi produk di Indonesia itu seperti apa. Dan kemudian masyarakat Indonesia bisa saja beralih ke produk lokal, bukan malah membeli produk yang impor dari luar negeri. Semacam itu, kami selaku Kementerian Perdagangan akan memberikan solusi untuk para penjual thrifting untuk beralih memasarkan produk lokal dan memberikan pemahaman bagi generasi muda bahwa produk thrifting atau produk yang diimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia adalah produk yang ilegal dan tidak baik untuk kesehatan masyarakat Indonesia sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Masih ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan membacakan pertanyaannya. Disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yani Kurniawati dari Jember. Ingin menanyakan kepada tim Pro. Kan dari tim Pro sendiri menjelaskan bahwa bahan yang dipakai itu yang berkualitas. Nah, di sini sendiri ada kejadian anak muda yang terkontaminasi bakteri jamur kulit dikarenakan sering memakai produk dari thrifting itu sendiri. Bagaimana pendapat tim Pro mengenai kejadian ini? Terima kasih. Nah, pendapat tim Pro mengenai kejadian ini bisa disampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih untuk penanya yang sudah bertanya. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut bahwa adanya anak muda yang terkena penyakit atau terkontaminasi bakteri dan jamur, itu menurut kami para pedagang itu merupakan sebuah oknum yang kurang bertanggung jawab atas apa yang mereka jual, di mana mereka tidak memastikan bahwa kualitas yang mereka jual itu sudah memenuhi standar untuk dipasarkan di Indonesia. Nah, dari kita sendiri atau dari perusahaan kita sendiri bahwa kami sudah menjamin kualitas yang kami jual itu sudah layak pakai dan tidak akan terkena penyakit-penyakit seperti jamur atau bakteri. Seperti itu. Dirasa sudah cukup, jadi kesimpulan dapat kita ambil dari episode debat kali ini yaitu thrifting tidak hanya dilakukan sebagai alternatif untuk berbelanja, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi barang baru. Namun, dalam kenyataannya, terdapat praktik thrifting yang dilarang, yaitu thrifting yang melibatkan barang-barang impor ilegal dan dilarang oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Masalah thrifting barang impor ilegal dapat menjadi hambatan serius dalam upaya memajukan ekonomi dan memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, apabila tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prinsip sustainability, thrifting dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang lebih tinggi terhadap thrifting barang impor ilegal. Solusi untuk mengatasi masalah thrifting barang bekas ilegal ini yaitu selain memperkuat regulasi dan aksi terkait impor dan thrifting barang bekas, serta untuk menghentikan peredaran barang-barang impor ilegal. Edukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari thrifting barang impor ilegal juga perlu gencar dilakukan dan disertai dengan edukasi tentang manfaat membeli produk lokal, serta produk lokal yang berkelanjutan dapat berpengaruh kepada perubahan perilaku berbelanja masyarakat Indonesia. Dukungan terhadap industri lokal serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat juga penting untuk dilakukan untuk mengurangi masalah ini. Larangan thrifting barang impor ilegal di Indonesia adalah langkah penting untuk menjaga perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tindakan konkret seperti penguatan regulasi, kampanye edukasi, dan dukungan terhadap industri lokal, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sadar akan dampak
demikian, kita bisa mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjaga potensi pertumbuhan Indonesia. Selesai sudah episode debat kali ini. Saya, Safarina Musdatul Akbarina, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.